Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Naraswari Trafifah, mahasiswi Agribisnis Universitas Brawijaya Angkatan 2021 dengan nomor NIM 215040101124. Berikut ini merupakan video analisis studi kasus mengenai negara dan warga negara yang saya buat sebagai tugas kuis mata kuliah kewarganegaraan. Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia mengecam kekerasan dan penangkapan warga di Desa Wadas yang dilakukan oleh polisi. Komnas HAM meminta polisi segera melepaskan 64 warga yang ditangkap akibat menolak pembangunan bendungan bener dan tambang andesit di desa tersebut. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara dalam keterangan persnya Rabu 9 Februari 2022 mengatakan pihaknya sudah menerima laporan terkait konflik di Desa Wadas sejak September 2021. Komnas HAM masih mengkaji laporan tersebut dan meminta keterangan Pemprov Jateng dan Badan Pertanahan Nasional terkait kasus ini. Saat ini, Komnas HAM meminta BPN menunda sementara proses pengukuran lahan dan meminta polisi segera membebaskan warga yang ditahan. Atas dasar itulah kemudian kami mengeluarkan sikap bahwa yang pertama meminta kepada BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai Serayu dan Serayu Opak dan juga Badan Pertanahan Nasional untuk menunda pengukuran di atas lahan warga yang sudah setuju untuk diukur. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian meminta kepada Kapolda untuk menarik pasukan atau aparat kepolisian yang masih ada di Wadas, kemudian melakukan evaluasi total atas pendekatan keamanan yang digunakan kemarin, maupun juga memberi sanksi kepada aparat yang memang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga. Sementara itu, kuasa hukum warga Desa Wadas dari LBH Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya mengungkapkan, hingga Rabu siang, 64 warga yang ditahan polisi belum dibebaskan. Julian meminta agar warga segera dibebaskan. Dari informasi yang kami dapat dan tadi malam kami sudah masuk ya, itu ada sekitar 64 orang yang itu ditangkap oleh kepolisian yang dibawa paksa dan ada di Polres Purworejo. Nah, saat ini kami sudah mendapatkan kuasa 55 orang dan diantaranya itu ada beberapa itu anak-anak, sekitar 10 orang itu anak di bawah umur. Itu sudah 24 jam, maka seharusnya kepolisian itu sudah melepas. Kalau misalnya mereka belum melepas, artinya ini adalah penahanan paksa yang dilakukan oleh kepolisian. Harus ada prosedurnya juga. Nah, itu yang harusnya dilakukan kepolisian. Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam solidaritas untuk warga Wadas mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, dan meminta kepolisian segera membebaskan warga yang ditahan. Menurut keterangan Kepala Divisi Advokasi Walhi Yogyakarta via Zoom Rabu pagi, saat ini sedikitnya 40 orang warga Desa Wadas ditahan di Polres Purworejo. Selain itu, tim advokasi dari LBH Yogyakarta juga belum bisa melakukan pendampingan karena harus memiliki bukti negatif COVID-19 dari pemeriksaan swab antigen atau PCR. Sementara itu, situasi di Desa Wadas disebut belum kondusif. Julian Adi dari LBH Yogyakarta menyebut hingga saat ini aparat masih melakukan sweeping alat komunikasi warga. Menurutnya warga dilarang mendokumentasikan pengukuran tanah yang tengah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo untuk keperluan tambang batu andesit yang ditentang warga. Berikut pernyataan sikap aktivis solidaritas untuk warga Wadas, Heronimus Heron. Kami atas nama solidaritas untuk warga Wadas meminta atas nama hak asasi manusia kepada aparat kepolisian untuk menghentikan, yang pertama, menghentikan pengukuran tanah dan rencana penambangan di Desa Wadas. Yang kedua, meminta aparat kepolisian untuk menarik pasukannya dari Desa Wadas serta menghentikan proses kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap warga Wadas. Yang ketiga, bebaskan warga Wadas yang ditangkap oleh aparat kepolisian yang ditahan di Polres Purworejo. Awal mula terjadinya konflik antara aparat gabungan polisi dan TNI dengan warga Desa Wadas adalah adanya penolakan dari warga Wadas
untuk pembangunan bendungan bener dan tambang batu andesit. Beberapa warga menolak untuk mengizinkan aparat dan staf pemerintah untuk melakukan pengukuran dan survei lahan untuk proyek tersebut. Dan menurut Harian Kompas, terdapat 64 warga yang ditangkap secara paksa oleh pihak aparat tanpa adanya surat penangkapan, di mana 10 orang diantaranya adalah anak-anak di bawah umur. Bersumber dari artikel CNN Indonesia dikatakan bahwa YLBH, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, telah mencatat 9 dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat kepolisian selama mengawal pengukuran lahan tambang di desa Wadas tersebut. Yang pertama adalah hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya. Yang kedua, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hak yang ketiga adalah hak untuk tidak disiksa. Yang keempat, hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan adanya penangkapan ini, sama halnya dengan membungkam warga untuk tidak mengeluarkan pendapatnya hanya karena pendapat tersebut bersifat kontra. Pelanggaran hak yang kelima adalah hak atas rasa aman dan tentram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang keenam, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Yang ketujuh adalah hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil sewenang-wenang. Yang artinya warga memang memiliki hak untuk menolak adanya proyek tersebut. Hak kedelapan adalah hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Hal ini dikarenakan pada saat konflik tersebut, aparat juga menyita alat komunikasi warga karena dinilai menyebarkan informasi dengan provokatif. Kemudian hak yang kesembilan adalah hak untuk tidak ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang, di mana aparat itu sudah jelas-jelas telah melanggar hak ini dengan melakukan penangkapan paksa tanpa adanya surat penangkapan yang tentunya hal tersebut tidaklah sesuai dengan prosedur. Kesimpulannya, dalam konflik ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk ke dalam hak warga negara yang seharusnya sudah dijamin oleh negara tersebut. Selain pelanggaran hak warga negara, terjadi pula pengingkaran kewajiban warga negara, di mana setiap warganya itu seharusnya wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat 1. Nah, demikianlah video analisis studi kasus negara dan warga negara. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.